Benar Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kau sangat berarti bagi kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau diberkati lagi melalui sabda-Mu, melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami tundukkan hati dan pikiran kami pada firman-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah adalah yang berbicara bagi kami melalui sabda-Mu hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Hamba-Mu yang menyampaikan di dalam keterbatasan, urapi hamba, pakai hamba. Biar Engkau Allah sajalah yang kami permuliakan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan 37. Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan 37. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke dalam telinga orang itu, lalu meludah dan merabat lidah orang itu. Kemudian sambil mengadakan ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu lepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segalanya yang baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu yang paling bahagia. Tema renungan kita bicara tentang hidup dipulihkan, hidup dipulihkan. Ketika kita sedang mengalami namanya sakit, kondisi tidak enak badan, itu hal yang sangat membuat kita terganggu segala sesuatunya. Di mana ruang gerak kita terbatas. Dan setiap kita pasti tidak mau ada yang sakit. Betul nggak? Ada yang mau sakit. Setiap orang pasti rindu sehat. Oleh sebab itu, kesehatan itu sangatlah mahal. Kalau kita sudah sakit, susah bagi kita untuk bergerak, beraktivitas, melakukan segala sesuatunya susah. Hal yang sama yang terjadi dialami oleh seorang, kalau dikatakan dia bukan hanya satu penyakit, tapi dua yang dialaminya, yaitu tuli dan gagap. Coba kita bayangkan, kita memposisikan diri kita seperti orang ini. Ketika kita berada di lingkungan sekitar kita, apa yang kita rasakan? Pasti cacian, ejekan, bahkan kita dijauhi. Kalau sakit hanya buta saja, masih mending kan? Masih bisa mendengar, masih bisa berbicara. Tapi kondisi orang ini tidak demikian. Betapa menderitanya. Di mana dia tuli, orang bicara kepada dia nggak dengar. Dia mau bicara kepada orang lain, belum tentu orang bisa mengerti. Betul nggak? Karena dia gagap. Betapa terasingkan dia. Betapa menderitanya kehidupan sehari-harinya. Mungkin kita tidak demikian. Mungkin kita diasingkan karena hal-hal yang lain.
Tapi ketika dia mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertemuan dengan Tuhan, disitulah dia mengalami pemulihan. Bukan hanya secara fisik saja. Tuhan itu mengerjakan kesembuhan yang terutama rohaninya. Karena banyak saat ini orang secara fisik sehat, bisa melihat, tangan ada, tapi hatinya, rohaninya mati. Oleh sebab itu, ketika orang ini mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan secara total. Pemulihan itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Siapa yang mengerjakan? Tuhan sendiri. Kalau Tuhan belum katakan belum. Setiap kita pasti rindu, ingin mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tidak ada yang tidak ingin mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kalau kita mengalami pemulihan daripada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mau berkata Tuhan tetap baik. Meskipun kita mengalami penderitaan, kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa berkata dan bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang belum mengalami pemulihan secara rohani, sulit untuk bersyukur. Oleh sebab itulah Tuhan memulihkan hidupnya. Kita pun mau mengalami suatu pemulihan di dalam hidup ini. Bukan hanya fisik saja, tetapi kerinduan kita, hati, iman kita dipulihkan oleh Tuhan. Dari sini kita belajar, pemulihan itu akan terjadi dan kita alami jika kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana teman-teman daripada orang tuli ini membawa masalah yang dihadapi oleh temannya, seorang tuli gagap ini, datang kepada Tuhan. Dia datang pada alamat yang tepat. Mungkin dia, orang tuli ini, orang gagap ini, sudah berusaha pergi ke dokter, ke mana, ke tabib. Tapi hal mungkin tidak ada di alaminya sama sekali. Tapi orang yang bersama dengan orang tuli ini mendengar pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat demi mukjizat. Akhirnya mereka mempunyai inisiatif untuk membawa orang tuli ini, orang gagap ini kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan masalah pergumulan yang dihadapi oleh orang tuli ini. Apakah ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan biarkan? Enggak. Tuhan tidak sama sekali membiarkan orang tuli ini ketika datang kepada Tuhan, dia biarkan tidak. Tapi Tuhan membawa dia berdua saja, terpisah daripada orang-orang banyak. Karena Tuhan ingin secara pribadi, bahkan dia katakan menyentuh. Tuhan juga ketika Tuhan rindu keadaan kita dipulihkan, Tuhan mau kita datang kepada dia secara pribadi. Oleh sebab itu dikatakan, maka Yesus memisahkan. Di sini menunjukkan ada keterbukaan daripada orang tuli ini. Tuhan juga rindu sikap keterbukaan kita, di mana kita berserah kepada Tuhan, bukan menyerah, bukan pasrah, tapi menyerahkan, berserah. Pasrah beda dengan menyerahkan. Tapi kalau kita lihat orang tuli ini menyerahkan keadaannya kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya. Bagaimana Tuhan
melakukan pekerjaannya yang ajaib bagi orang ini. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, ikutilah proses Tuhan. Orang tuli ini tidak sama sekali, Tuhan kok enggak kau dengan berkata kau jamah langsung sembuhkan? Tuhan tidak demikian kalau kita melihat penyembuhannya. Tuhan banyak cara untuk mengerjakan mukjizatnya. Dia pakai tanah, dia ludah, bisa juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, serahkanlah segala masalahmu kepada Tuhan dan tundukkanlah diri kita pada Dia. Sikap keterbukaan sangatlah penting dalam hidup ini. Yang kedua, dari sini kita belajar bagaimana sikap kepedulian. Kalau kita melihat bagaimana teman-temannya, daripada orang tuli ini, dia bawa kepada Tuhan. Di mana dia memiliki suatu sikap empati, sikap peduli. Kalau tidak peduli, mungkin orang buta ini nggak akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tapi karena rasa kepedulian daripada teman-temannya, sehingga orang ini mengalami suatu kesembuhan daripada Tuhan. Kita pun hari ini, banyak orang-orang yang saat ini membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Siapa tanggung jawabnya? Kitalah yang membawa kepada Tuhan. Jangan kita biarkan orang lain menderita. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tugas kita membawa orang tersebut untuk mengenal Tuhan Yesus. Tuhan tidak meminta berapa banyak hartamu, tapi Tuhan meminta pertanggungjawaban berapakah orang-orang yang sudah kau bawa kepada Tuhan. Karena masih banyak orang yang saat ini menderita. Oleh sebab itu tugas kita memiliki rasa kepedulian untuk membawa orang mengenal pada Tuhan. Supaya mereka pun mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang selanjutnya kita belajar dari sini. Bahwa gantungkanlah harapanmu pada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana teman-teman ini, orang-orang tuli ini, dia menggantungkan harapannya hanya pada Tuhan. Dia tidak berharap kepada orang lain, tapi ia hanya berharap pada Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti yang terbaik daripada Tuhan. Kita pun juga dalam hidup ini, gantungkanlah harapanmu, buatlah pondasi kita di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita berharap kepada manusia, itu akan kecewa. Oleh sebab itu dalam hidup kita, berharaplah pada Tuhan. Bahkan kalau kita baca Ratapan 3 ayat 25, kita baca sama-sama dulu. Ratapan 3 ayat 25 demikianlah berkata, Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dikatakan dengan jelas bahwa Ratapan 3 ayat 25, Tuhan baik bagi orang-orang yang berharap pada Dia. Oleh sebab itu pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan hanya ada di dalam Yesus. Sekalipun situasi tidak memberikan pertolongan bagi kita, tapi kita punya satu pengharapan di dalam Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Dia selalu menepati janjinya. Pengharapan di dalam Tuhan membuat kita semangat menjalani hari-hari ini. Pengharapan di dalam Tuhan membuat kita tidak gampang menyerah. Pengharapan di dalam Tuhan membuat kita hidup merasakan sukacita. Oleh sebab itu, dalam hidup ini, jangan pernah kita tidak berharap pada Dia. Amsal 23 ayat 18 katakan, pengharapan itu sungguh nyata. Masa depan ada, pengharapan tidak akan pernah hilang di dalam hidup ini. Kasih seseorang bisa hilang, iman seseorang bisa hilang, tapi kita tidak pernah hilang pengharapan. Tapi pengharapan kita dibangun di dalam Yesus Kristus. Yang selanjutnya,
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Berat yang dialami orang ini sakit penyakitnya. Sudah saya bilang, dia terasingkan. Sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi ketika Tuhan memulihkan, ia bisa kembali di lingkungan masyarakatnya. Ia bisa diterima dengan orang lain. Bahkan dia menceritakan segala kebaikan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Sebesar apapun masalah kita, Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan berkuasa di atas segala sesuatunya. Kalau Lazarus yang mati saja dengan satu kalimat, bangun, maka bangun. Angin ribut yang begitu kencang, tenang. Tuhan bilang tenang. Masalah kita yang begitu besar, kecil di hadapan Tuhan. Oleh sebab itulah, di dalam hidup ini, kita harus mengasihi Tuhan. Memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan jika kita bergantung seutuhnya pada Tuhan. Yang berarti memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Akui dan yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa di dalam Engkau tidak ada masalah yang tidak bisa Engkau selesaikan. Semua bisa Tuhan. Karena Engkau Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang bertata. Engkau lah yang mempunyai segala sesuatunya Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami diteguhkan lagi, kami dikuatkan lagi Tuhan. Iman kami dibangunkan lagi Tuhan. Betapa kami bangga dan bersuka citanya Tuhan, mempunyai Engkau Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Dan hari ini, biarlah Tuhan, kami mau menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena orang-orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang bahagia, hidupnya mengalami sukacita. Walaupun ada tantangan, ada hambatan, tetapi jika kami melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, maka Engkau Allah sendiri yang menyertai kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau Allah tidak akan pernah berhenti berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.